mereka mengatakan bahwa Anies itu dapat 20 atau 21%. Ya, sekarang turun setelah dengan Muhaimin pasangan ya memang 16%, ada turun 4%. Nah, menarik sebelum itu saya lihat ada 2 survei khusus melihat di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini basis utamanya PKB ya, yang Caimin ini 4,1 juta perolehan suaranya kemarin, dan Prabowo cuma 2,1 juta, artinya hampir 2 kali lipat suara Prabowo Muhaimin ini di Jawa Timur. Jadi kemudian ada survei yang satu melihat bahwa terjadi peningkatan suara Prabowo 6% setelah Muhaimin meninggalkan Prabowo. Nah, logiknya di mana kan gitu ya. Yang kedua, ada survei lainnya yang mengatakan terdapat kenaikan 8%. Penurunan 8% Prabowo, dan kemudian pindah 4%-nya ke Anies Baswedan, 4%-nya tidak diketahui pindah kemana ya. Nah, maksud saya itu survei-survei itu harus logik ya. Apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, konstelasinya sudah berubah cukup drastis. Dan mungkin ini akan terjadi perubahan yang terus-menerus ya. Semakin signifikan Anies Muhaimin melejit di Jawa Timur, naik di Jawa Tengah, bahkan di Jawa Barat pun naik. Ini kalau disebut yang masuk di dalam radar atau tangkapan survei, hasil survei banyak sekali, karena salah satu pertanyaan di dalam survei itu adalah top of mind. Jadi kita minta kepada responden atau kepada publik menyebut secara spontan nama-nama. Jadi muncul banyak sekali nama sebenarnya. Tetapi yang konsisten berada di 3 besar itu ada 3, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di survei terakhir yang kami lakukan, survei telepon secara nasional, itu kita menemukan, kita mulai memasangkan ya, karena sudah Anies Baswedan sudah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kita coba melakukan simulasi bagaimana efek dari pasangan atau deklarasi pasangan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kita lakukan survei 3 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya. Kita lakukan 5-8 September. Ketika itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, maka sinyalemen survei itu odong-odong, survei itu pesanan yang tidak memunculkan hasil yang sebenarnya, itu semakin kuat. Tapi ketika lembaga survei itu selaras dengan apa yang kita saksikan langsung di masyarakat, nah ini boleh jadi benar, baru boleh jadi. Karena nanti kita akan berbicara tentang persentase. Jadi kepercayaan kita selalu harus didasarkan pada apa yang kita lihat secara langsung. Apakah kemudian setelah 3 hari atau 5 hari disurvei setelah Muhaimin dan PKB eksodus keluar dari Prabowo, terus Prabowo bisa naik gitu loh. Ini kan ridiculous ya dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi bukan saya saya cuma pengen teman-teman di lembaga survei introspeksi, karena itu harus ada konsistensi ya. Misalnya gini, kalau pada saat keluar PKB dengan 10,21%, 10,26%, itu kan jumlahnya itu kan kalau di untuk sekarang itu sekitar 15 juta suara. 15 juta suara, Muhaimin keluar, pasti ya Prabowo-nya pasti turun. Itu nggak mungkin nggak. Kalau Ganjar bisa dibilang, misalkan dia bilang stabil, karena apa? Karena dia tidak terganggu dengan urusan Muhaimin misalkan. Apalagi Muhaimin ini kan, Gus Imin ini kan Nahdlatul Ulama, PKB, yang dia tuh ada spirit, ada militansi. Ya kalau misalkan Demokrat, Golkar, PAN, itu nggak jelas militansinya di mana. Jadi sebenarnya survei-survei itu harus menunjukkan ya bahwa itu ada penurunan di Prabowo. Nah, survei yang internal kami lakukan di kelompok pendukung Anies ini, itu memang terjadi penurunan di Prabowo dan naik di Anies gitu. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan rilis ya. Tapi itu logiknya di situ, pasti turun di sini, naik di sana. Anies Baswedan unggul jika Pilpres digelar September 2023. Hasil polling Pikiran Rakyat. Dikutip dari Pikiran Rakyat, Anies Baswedan unggul dengan raihan 47% suara seumpama Pilpres diselenggarakan September 2023 dengan skema 3 kandidat bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Angka itu dihasilkan dari polling yang digelar Pikiran Rakyat pada 14-30 September 2023. Pada periode tersebut, Pikiran Rakyat menyelenggarakan polling dengan pertanyaan, jika pemilu presiden dilakukan September ini dan ada 3 bakal calon presiden,
Siapa yang akan Anda pilih? Polling dipampang di homepage pikiranrakyat.com dan diikuti 924 responden. Dari polling itu didapat data sebagai berikut. Anies Baswedan 437 pemilih 47%, Ganjar Pranowo 159 pemilih 17%, Prabowo Subianto 266 pemilih 29%, tidak tahu 62 pemilih 7%. Hingga Februari 2024, Pikiran Rakyat akan secara berkala menggelar polling berkenaan dengan pemilu 2024, serta hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Polling bersifat terbuka dan mudah diikuti siapa saja dengan cara mengakses homepage www.pikiranrakyat.com. Responden tinggal memilih kolom jawaban yang disediakan. Identitas responden dirahasiakan dan tidak terlacak karena menggunakan metode hashing IP. Hashing IP adalah metode kriptografi yang mengubah kode IP address untuk tujuan menjaga privasi pemiliknya. Algoritma hashing mengubah IP address menjadi rangkaian heksadesimal, sehingga setiap IP address menjadi serangkaian angka dan huruf unik yang tidak dapat ditelusuri kembali ke IP address. Polling dilakukan tanpa simulasi pasangan baca pres-baca pres, meski koalisi partai pendukung Anies Baswedan sudah mengumumkan bakal calon wakil presiden. Di sisi lain, sejumlah nama kian santer dikaitkan sebagai cawapres, baik berpasangan dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Menyambut pemilu 2024, Pikiran Rakyat mengkampanyekan slogan menuntun pemilih santun memilih. Menuntun pemilih bermakna bahwa pemberitaan pemilu di Pikiran Rakyat tidak beropini, tidak mengarahkan, dan tidak menghakimi. Pemberitaannya mengedepankan berbagai fakta. Penilaian baik buruk dari fakta tersebut berada di tangan masyarakat. Informasi, fakta, dan data yang disajikan bisa menjadi rujukan masyarakat untuk memberi penilaian dan menentukan pilihan. Santun memilih artinya Pikiran Rakyat sebagai media massa punya fungsi pendidikan dan bertanggung jawab memberi edukasi pemilih, terutama pemilih pemula agar menjalani serangkaian proses pemilu secara santun. Pemilih juga dituntun agar tidak mengumbar ujaran kebencian, tidak mengadu domba, tidak mempertegas polarisasi, tidak menyebar kabar dusta, dan melanggar norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Anies Baswedan unggul dengan raihan 47% suara seumpama Pilpres diselenggarakan September 2023 dengan skema 3 kandidat bakal calon presiden, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Angka itu dihasilkan dari polling yang digelar Pikiran Rakyat pada 14 sampai 30 September 2023. Pada periode tersebut, Pikiran Rakyat menyelenggarakan polling dengan pertanyaan, jika pemilu presiden dilakukan September ini dan ada 3 bakal calon presiden, siapa yang akan Anda pilih? Polling dipampang di homepage pikiranrakyat.com dan diikuti 924 responden. Dari polling itu didapat data sebagai berikut. Anies Baswedan 437 pemilih 47%, Ganjar Pranowo 159 pemilih 17%, Prabowo Subianto 266 pemilih 29%.